Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre, NIM D1 B020101, mahasiswa Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi mengenai teori pasar. Perlu kita ketahui, pengertian pasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni tempat orang berjual beli. Definisi yang lainnya, pasar adalah kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa. Kita masuk ke definisi pasar menurut para ahli. Mulai dari yang pertama, William J. Stanton. Menurutnya, pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. Kemudian menurut Hendy Lindstrom, pasar diartikan sebagai tempat penyaluran barang dan jasa dari tangan produsen ke konsumen. Singkatnya, pengertian pasar adalah tempat transaksi barang dan jasa antara produsen dan konsumen. Kemudian menurut Kotler dan Armstrong, pasar adalah seperangkat pembeli aktual dan juga potensial dari suatu produk atau jasa. Ukuran dari pasar itu sendiri tergantung dengan jumlah orang yang menunjukkan tentang kebutuhan, mempunyai kemampuan dalam bertransaksi. Kemudian menurut Shimamura, pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki kebutuhan dan keinginan terhadap produk tertentu, memiliki kemampuan dan kemauan untuk membeli produk tersebut, dan memiliki kesempatan untuk memutuskan membeli sebuah produk. Selanjutnya menurut Atep Pandya-Brata, pasar adalah tempat di mana berkumpulnya penjual dan calon pembeli, baik secara langsung maupun tak langsung, saling berhubungan melaksanakan pertukaran, baik barang maupun jasa. Kemudian menurut Kotler pada tahun 2002, pasar adalah suatu tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang. Selanjutnya, menurut Dr. Winardi SE, pasar dapat diartikan sebagai sebuah tempat di mana secara ideal, harga-harga pada waktu tertentu adalah sama untuk semua penjual dan pembeli. Kemudian menurut Philip dan Duncan, pengertian pasar diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk menempatkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Singkatnya, pasar merupakan tempat untuk meletakkan barang-barang untuk dibeli konsumen. Kemudian menurut Handri Ma'ruf, pengertian pasar ada tiga. Yang pertama dapat diartikan tempat, yakni sebuah tempat untuk bertemunya para penjual dengan pembeli. Yang kedua dapat diartikan sebuah penawaran dan permintaan, yakni tempat terjadinya kegiatan transaksi jual beli. Yang ketiga, pengertian pasar diartikan sebagai sekumpulan anggota masyarakat yang mempunyai kebutuhan serta daya beli. Kemudian, American Marketing Association mengemukakan pasar merupakan tempat pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan yang kemudian diarahkan secara khusus untuk barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis pasar berdasarkan strukturnya, terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni pasar persaingan sempurna dan juga pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli, dan mereka sudah sama-sama mengetahui keadaan pasar. Barang-barang yang diperjualbelikan sejenis atau homogen, penjual maupun pembeli memiliki informasi yang lengkap tentang pasar. Selain itu, harga ditentukan oleh pasar, serta faktor produksi bebas masuk dan keluar, dan tidak ada campur tangan pemerintah. Contohnya mulai dari pasar beras, pasar sayur, pasar kentang, pasar buah, pasar gandum, pasar modal, ataupun bursa efek. Kemudian pasar persaingan tidak sempurna. Pasar ini kebalikan dari pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang terdiri atas sedikit penjual dan banyak pembeli. Pada pasar ini penjual dapat menentukan harga barang. Barang yang diperjualbelikan jenisnya heterogen atau berbagai macam. Terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama pasar monopoli, oligopoli, monopolistik, monopsoni, dan juga oligopsoni. Pasar monopoli merupakan kondisi di mana terdapat satu penjual dan banyak pembeli dalam pasar. Penjual mempunyai kekuatan besar, dikenal oleh masyarakat luas, dan modal yang sangat besar. Keberadaan modal yang besar menyulitkan kompetitor baru untuk memasuki pasar. Penjual biasanya akan menetapkan hak paten atau hak cipta, serta hak eksklusif terhadap produk dan meningkatkan kualitas melalui inovasi dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Contohnya yang pertama yakni PT Pertamina, PDAM, Bulog, PT KAI, PLN, Telkom Indonesia, dan juga Jasa Marga. Kemudian yang kedua, pasar oligopoli, yakni terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar dengan banyak pembeli.
Kegiatan promosi masih diperlukan untuk mengenalkan produk kepada masyarakat luas serta bersaing dengan penjual lain. Persaingan yang terjadi pun cenderung sangat ketat. Bila terjadi penurunan harga oleh satu pembeli, maka penjual lain akan terpengaruh dan ikut menurunkan harga supaya pembeli tidak berpaling pada kompetitor. Contohnya dari industri mobil, mulai dari Suzuki, Honda, Hyundai, Mitsubishi, Ferrari, dan lain-lain. Kemudian motor, mulai dari Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan seterusnya. Kemudian rokok, mulai dari Marlboro, Jisamsu, Sampurna, PT Gudang Garam, dan juga PT Jarum tentunya. Kemudian industri semen, di sini saya ambil 3, mulai dari semen 3 roda, Batu Raja, dan juga semen Pandang. Dan sama-sama kita sering gunakan, yakni layanan telekomunikasi, mulai dari Telkomsel, Indosat, XL, Tri, Axis, dan seterusnya. Kemudian pasar monopolistik terdiri dari penjual yang menjual produk identik tetapi memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing dari segi fungsi, manfaat, kemasan, bentuk, dan lain-lain. Jumlah penjual pada pasar ini tidak terbatas dan dapat dimasuki dengan mudah oleh kompetitor baru. Inovasi dan promosi menjadi penentu dalam kesuksesan penjualan produk. Di sini contohnya mulai dari sabun, Lifebuoy, Dove, Dettol, Lux, Biore. Kemudian pada industri televisi mulai dari Panasonic, Sharp, Toshiba, Samsung, dan lain-lain. Kemudian sepatu mulai dari Nike, Adidas, Converse, Puma, Vans, Airwalk, dan seterusnya. Kemudian yang sangat banyak ini dari industri air mineral. Yang pertama mulai dari Cleo, Aqua, Club, air mineral, dan seterusnya. Sangat banyak. Kemudian kita masuk ke pasar monopsoni. Berbanding terbalik dengan monopoli, pasar monopsoni terdapat banyak penjual dengan hanya ada satu pembeli. Pada pasar ini, pembeli jauh lebih berkuasa dibandingkan penjual. Harga produk bisa disesuaikan dengan keinginan pembeli, di samping penjual tetap akan mencari keuntungan sebanyaknya. Kualitas dari produk yang dijual juga lebih terjamin karena penjual berusaha memberikan yang terbaik untuk pembeli agar tak kalah dengan penjual lain. Contohnya yang pertama dari produsen yang memproduksi produk dengan bahan baku kopi, kemudian mereka membeli biji kopi di berbagai perkebunan. Kemudian pada pengusaha ternak susu sapi hanya dapat menjual susu sapinya kepada satu penjual karena di daerahnya hanya terdapat satu penjual. Kemudian kita masuk yang terakhir yakni pasar oligopsoni. Oligopsoni terdiri dari banyak penjual dan beberapa pembeli, di mana pembeli akan mengolah produk untuk kemudian akan dijual kembali. Kebanyakan barang yang dijual dalam pasar ini merupakan barang mentah yang harus diolah terlebih dahulu untuk mendapatkan fungsi dan manfaatnya. Harga produk cenderung lebih stabil dan lebih ditentukan oleh pembeli, meskipun penjual tidak kehilangan dayanya atas menentukan harga. Mulai dari yang pertama, produksi rokok. Untuk produksi rokok ini, pabrik rokok akan membeli tembakau dari petani tembakau. Lalu ketika rokok sudah jadi, akan dijual kepada pembeli yang disebut sebagai distributor. Oleh distributor, nantinya rokok-rokok tersebut akan dijual kepada konsumen akhir. Yang kedua ada pasar wortel ataupun cabai. Para petani dapat menjual hasil panennya kepada beberapa pembeli yang dalam hal ini adalah pedagang yang ada di daerahnya. Kemudian wortel dan atau cabai yang sudah dibeli tadi akan dijual kembali ke kota oleh pedagang. Kemudian yang ketiga jasa konstruksi bangunan. Ada banyak jasa konstruksi bangunan yang ada, tapi hanya beberapa pelanggan saja yang akan menggunakan jasanya, tergantung dari pesanan yang sudah disepakati bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akan menutup dengan quotes Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama, yakni Bapak Insinyur Soekarno. Untuk membangun negara yang demokratis, maka satu ekonomi yang merdeka harus dibangun. Saya Andre, Baperta 2020. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.